Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan memulai pembacaan sebuah kitab yang baru, yaitu kitab Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibni Malikin. Yang dari judulnya kita dapat mengetahui bahwa Dalilus Salik ini adalah penjelasan atau syarah terhadap sebuah kitab yang fenomenal, yaitu Al-Khulasah atau yang biasa dikenal sebagai Alfiyyah Ibnu Malik. Yang kita mengetahui bahwa Alfiyyah Ibnu Malik ini sangat dikenal di antara penuntut ilmu, terutama ketika kita ingin mempelajari ilmu bahasa Arab. Yang biasanya penuntut ilmu itu menghafalkannya. Pada tahapan awal mungkin penuntut ilmu itu menghafalkan Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Yang matan Al-Ajurrumiyah ini itu sudah mencakup garis besar dari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Namun ketika melangkah ke tahapan berikutnya, ke tahapan menengah, maka kita akan mengetahui bahwa kaidah yang terkandung yang ada dalam Muqaddimah Al-Ajurrumiyah itu masih kurang ketika kita ingin menerapkannya dalam membaca kitab-kitab para ulama. Karena itu, biasanya pembelajar itu melangkah, menghafalkan kitab yang lebih lanjut. Misalnya, Alfiyyah Ibnu Malik ini. Ini merupakan keistimewaan dan juga keberkahan dari kitab-kitab terdahulu. Seperti Muqaddimah Al-Ajurrumiyah dan Alfiyyah Ibnu Malik ini. Yang mungkin sistemnya itu tidak kemudian sangat terstruktur seperti kitab-kitab yang datang belakangan, namun ternyata para pelajar itu menghafalkannya. Dan kita mengetahui ilmu yang kita miliki itu sebetulnya ilmu yang kita hafalkan. Karena itu, jika kita ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dari kitab ini, marilah kita bersama-sama membaca dan juga menghafalkan. Yang kita hafalkan tentu saja matannya, yaitu nazam atau bait-bait dari Alfiyyah Ibnu Malik. Nah, sebetulnya penjelasan dari Alfiyyah Ibnu Malik ini ada banyak. Ada banyak ulama yang memberikan penjelasan terhadap kitab ini. Namun mengapa saya memilih kitab ini? Padahal mungkin masih ada kitab lain yang lebih tebal, atau lebih tipis, atau bahkan lebih utama. Akan tetapi menurut saya, yang sudah dan sedang mempelajari kitab ini, Dalilus Salik ini, keistimewaannya adalah, bahasanya cukup mudah, terutama bagi pemula terutama bagi pemula seperti kita. Sebagai sarana untuk memahami apa-apa saja yang terkandung dalam nazam Alfiyyah Ibnu Malik. Karena kita mengetahui Alfiyyah Ibnu Malik itu bentuknya nazam atau bait. Karena itu terkadang ada hal-hal yang sulit kita pahami. Maksudnya apa perkataan ini? Nah, Dalilus Salik ini itu berusaha memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami. Yang menurut saya sangat cocok bagi kita untuk memahami kaidah yang terkandung dalam bait-bait tersebut. Nah, Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibni Malikin ini itu ditulis oleh, di sini ditulis biqalami Abdillah ibn Salihin Al-Fauzan. Ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang beliau merupakan salah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Buah karyanya sangat banyak, baik dalam bidang hadis, dalam bidang usul fiqh,
dan juga dalam bidang nahwu. Ya, salah satu karyanya yang kita sudah mengetahui yaitu Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Dan kita akan memulai pembacaan kitab Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibni Malikin. Nah, yang ada di hadapan kita ini merupakan cetakan yang dicetak oleh Darul Muslim. Yang mungkin cetakan ini sudah tidak dapat kita temui di pasaran. Yang sekarang beredar di pasaran, termasuk yang saya miliki, itu adalah cetakan dari Dar Ibnul Jauzi. Ya, Dar Ibnul Jauzi. Sehingga nanti kalau misalnya ada perbedaan antara apa yang tertayang di sini dengan yang tercetak, dengan buku yang saya miliki, maka saya akan menyampaikannya. Nah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dengan membaca kitab ini. Yang ilmu tersebut dapat menghasilkan amal. Dan juga marilah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan kepada kita pemahaman dalam memahami apa yang terkandung dalam kitab ini, sehingga kita dapat menerapkan dan mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Kita akan masuk ke pembukaan. Pembukaan dari kitab ini. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala itu mengatakan dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibni Malikin, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun. Ini adalah muqaddimah atau pembukaan dari kitab Dalilus Salik ila Alfiyyati Ibni Malik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalina. Dan saya bersolawat dan juga menyampaikan salam kepada penutup para nabi dan juga penutup para rasul. Nabiyina Muhammadin, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina, dan juga kepada para keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan juga kepada siapa saja yang mengikuti mereka semua dalam kebaikan sampai hari kiamat atau sampai hari akhir. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fahada syarhun latifun ala alfiyatil allamati Muhammad ibn Malikinil Andalusiyyi. Fahada syarhun latifun ala alfiyatil allamati Muhammad ibn Malikinil Andalusiyyi. Maka kitab ini yang ada di hadapan kita itu merupakan syarah atau penjelasan yang ringkas terhadap Alfiyah yang dikarang oleh Al-Allamah Muhammad bin Malik Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Katabtuhu ba'da alaqatin wathiqatin tawilatin ma'a hadhil alfiyyati. Yang syarah yang ringan ini itu saya menulisnya setelah interaksi yang erat dan juga lama bersama dengan alfiyah ini. Nah, jadi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan itu telah lama berinteraksi dengan kitab ini. Nah, kapan saja?
Awwaluha, yang pertama, dirasati laha fil ma'hadil ilmiyyi. Ya. Yang pertama itu adalah proses pembelajaran saya terhadap kitab Alfiyah Ibnu Malik ini ketika dahulu saya ada di ma'had ilmi. Wa inayati bihifdhiha wa fahmiha. Bersama dengan perhatian saya terhadap kitab ini dengan cara menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik ini dan juga memahaminya. Itu interaksi yang pertama. Wa thaniha, yang kedua, tadrisuha fil ma'hadi iddata sanawatin. Yaitu proses saya mengajarkan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini di ma'had selama beberapa tahun. Kemudian wa thalithuha, interaksi yang ketiga, tadrisuha lit-tullabi fi halaqatin fil masjidi. Yaitu pengajaran saya terhadap kitab ini, yaitu Alfiyah Ibnu Malik di sebuah halaqah di masjid kepada para pelajar. La zalat qa'imatan ilal ana. Yang halaqah tersebut itu masih ada sampai sekarang. Walillahil fadlu wal minnatu. Hanya milik Allah lah segala keutamaan dan juga segala kebaikan. Kita lihat catatan kaki di sini. Kana syarhul awwalu lil alfiyati fil masjidi ila abwabis sarfi. Dahulu syarah atau penjelasan yang pertama untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dilaksanakan di masjid itu sampai ke bab shorof. Thumma bada'na min awwaliha. Kemudian kami memulai kembali dari awal kitab. Wa qad wasalna fiha ila akhiri babil hali waqta kitabati hadhil ahrufi. Dan sungguh kami telah mencapai dalam Alfiyah Ibnu Malik ini sampai akhir dari bab hal ketika dituliskannya pembukaan ini, muqaddimah ini. Yassarallahu itmamaha. Semoga Allah memudahkan penyelesaian dari penjelasan ini. Dan kita mengetahui bahwa penjelasan ini sudah selesai dan kitab yang ada di tangan kita ini adalah hasilnya. Kita kembali ke atas. Wa qad tabayyana li min khilali dzalika. Dan menjadi jelas bagiku ketika atau selama periode waktu tersebut. Selama berinteraksi dengan Alfiyah Ibnu Malik tersebut. Annal alfiyata bihajatin ila syarhin. Bahwa Alfiyah Ibnu Malik, Al-Khulasah ini, itu memerlukan syarah, memerlukan penjelasan. Kita tidak mungkin dapat memahaminya hanya dengan matannya saja. Namun syarah yang bagaimana? Yunasibu abna'a hadzal yunasibu abna'a hadzal zamani. Yunasibu abna'a hadzal zamani. Yang syarah tersebut itu cocok atau sesuai dengan pemuda atau penuntut ilmu pada zaman ini. Yang seperti apa? Yaitu ya'tamidu ala suhulatit ta'biri. Yang bersandar atau fokus terhadap kemudahan ungkapan. Kemudahan ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan alfiyah tersebut. Kemudian wal bu'di 'anil 'ilalin nahwiyyati. Dan menurut beliau syarah yang cocok atau sesuai dengan penuntut ilmu zaman sekarang itu jauh atau tidak membahas mengenai ilmu ilal an-nahwi.
Ya, dan kita mengetahui ilal nahwu itu adalah ya cabang ilmu tersendiri yang menjelaskan mengenai sebab-sebab dari hukum-hukum ilmu nahwu. Ya, yang sebetulnya itu tidak cocok dipelajari bagi penuntut ilmu pemula seperti kita. Ya, karena pembahasannya begitu mendalam. Ya, berbeda dengan mungkin penuntut ilmu yang memang ingin ya takhassus di sini. Ya, ingin memang memiliki spesialisasi di sini. Kemudian wa ta'addudil ara'i. Ya, dan juga berusaha ya syarah yang cocok dengan pemuda zaman ini itu yang berusaha menjauhkan diri ya atau berusaha menyedikitkan banyaknya perbedaan pendapat. Ya, karena terkadang ya untuk penuntut ilmu pemula itu banyaknya perbedaan pendapat itu justru akan membingungkan. Ya. Kemudian wa yaqumu 'alal amtsilatil wadhihatil mufidati. Ya, kemudian ya syarah yang menurut beliau cocok dengan penuntut ilmu zaman sekarang itu ada banyak contoh-contoh yang jelas yang bermanfaat. Karena setiap kaidah yang kita pelajari, kalau kita tidak ya melihat atau menemukan contoh atau penerapannya, maka kita akan kesulitan untuk memahaminya. Wa kuntu astas'ibu dzalika. Ya, karena saya dahulu itu menemukan kesulitan dalam hal-hal tersebut. Ya, artinya mungkin dahulu beliau mendapati syarah alfiyah itu ungkapannya sulit. Atau juga ada pembahasan ilal nahwu. Atau juga ada banyak perbedaan pendapat dalam suatu perkara. Dan juga contohnya tidak banyak. Ya, beliau dahulu mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Fa asyara 'alayya jam'un minal, ya di sini disebut ukhuwah tapi kalau dicetakan itu hamzahnya di bawah. Jadi fa asyara 'alayya jam'un minal ikhwati. Ya maka ya sebagian dari ikhwah ya dari mungkin pelajar yang belajar kepada beliau itu memberikan saran kepada saya. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Memberikan saran untuk apa? Bisyarhiha. Untuk memberikan penjelasan atau syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik ini. Wa habbabu ilayyal iqdama ala dzalika. Ya, dan mereka semua itu membuat saya berkeinginan untuk mengusahakan hal tersebut. Artinya mengusahakan untuk membuat syarah dari Alfiyah Ibnu Malik. La siyama ba'da tadrisiha fil masjidi. Ya, terutama setelah pengajaran saya terhadap kitab Alfiyah ini di masjid. Wa huwa manhajun yakhtalifu an manhajid dirasatin nadhamiyati. Ya, atau nidhamiyati. Ya. Wa huwa manhajun yakhtalifu an manhajid dirasatin nidhamiyati. Ya, dan itu adalah metode atau cara yang berbeda dengan ya cara atau kurikulum pembelajaran yang terstruktur. Fastakhartullaha ta'ala. Ya, maka saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sa'altuhul auna. Dan saya memohon ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada'tu fi syarhiha. Dan saya memulai untuk mensyarah atau menjelaskan kitab ini. Ya, kemudian wa qad wada'tu li syarhi hadza, ya, dan sungguh saya telah meletakkan untuk syarahku ini manhajan istafattuhu min tadrisil alfiyati. Ya, saya telah meletakkan sebuah metode
di mana metode tersebut saya dapatkan faedah-faedah tersebut dari pengajaran Alfiyah selama ini. Nah, apa saja itu? Wa huwa kama yali, yaitu sebagaimana yang berikut. Al-awwalu, metode yang pertama, katabtu hadza syarha bi uslubin wadihin wa ibaratin bayyinatin. Saya menulis syarah ini, penjelasan ini dengan gaya bahasa yang jelas dan juga ungkapan yang jelas juga. Ungkapan yang menjelaskan. Artinya ini salah satu keistimewaan dari kitab ini bahwa gaya bahasa dan juga ungkapan yang digunakan itu jelas dan sederhana. Qadra taqati, yaitu semaksimal kemampuan saya untuk mewujudkan gaya bahasa yang jelas dan ungkapan yang juga jelas. Mengapa? Liyakuna fi mutanawalid darisina li Alfiyati bani Malikin. Ya supaya ini menjadi sesuatu yang mudah didapatkan atau mudah dipahami oleh pembelajar Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ini merupakan usaha beliau supaya Alfiyah Ibnu Malik itu lebih mudah dipahami oleh penuntut ilmu. Beliau kemudian menyebutkan latar belakangnya, li'anna min asbabin sirafin nasyi'ati an dirasatin nahwi wa raghbatihim anhu, karena di antara sebab-sebab berpalingnya penuntut ilmu pemula dari pembelajaran ilmu nahwu, dan juga di antara sebab ketidaksukaan mereka terhadap pembelajaran ilmu nahwu, yaitu ikhtisarul ibarati wa ijazaha. Ini isim li'annanya, yaitu yang menjadi sebab, di antara sebabnya yaitu terlalu ringkasnya ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik atau menjelaskan kaidah ilmu nahwu. Wa ijazaha, dan terlalu singkat. Apa pengaruhnya? Fala yastati'ut talibu, maka penuntut ilmu itu menjadi tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? An yutabbiqal mithala 'alal qa'idati. Tidak mampu untuk menerapkan contoh atau permisalan terhadap suatu kaidah. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahwa ketika kita mempelajari suatu kaidah dari ilmu nahwu, itu kita kesulitan untuk menerapkannya. Menerapkannya dalam sebuah contoh. Karena penjelasannya terlalu singkat, terlalu ringkas, sehingga kita tidak memahaminya. Kemudian waqad ihtafadhtu bi istilahatil mutaqaddimina fil ghalibi. Dan sungguh secara umum saya mempertahankan istilah-istilah yang digunakan oleh ulama nahwu mutaqaddimin yang terdahulu. Fil ghalibi, secara umum demikian. Kemudian kita lanjutkan wa tariqati, dan metode saya dalam menjelaskan kitab ini, annani abda'u bi syarhil masailin nahwiyatil lati tahwihal abyatu ma'a iradil amthilati. Metode saya dalam menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik, bahwa saya itu memulai penjelasan dari permasalahan-permasalahan nahwu yang dikandung oleh bait-bait Alfiyah, kemudian setelah itu, atau bersama dengan hal tersebut, menyebutkan contoh-contoh atau permisalan-permisalannya. Itu adalah cara beliau. Wa qad azidu ala ma dzakarahu an-nadhimu,
Ya ma tada'ul fa'idatu ila dzikrihi min syartin aw dhabitin wa nahwihima. Dan terkadang saya menambahkan ya terhadap apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala, apa-apa yang memang ya faidah memerlukannya untuk disebutkan. Ya baik itu berupa mungkin syarat ya atau standar-standar dan yang sejenis dengan keduanya. Ya terkadang beliau menambahkannya. Kemudian wa urajjihu ma yu'ayyiduhu sama'u. Ya, dan saya menguatkan pendapat ya atau menguatkan ya kaidah yang dikuatkan oleh as-sama'. Ya, dikuatkan oleh apa-apa yang diucapkan oleh orang Arab. Ya, walau kana fihi ya, walaupun di dalam as-sama' tersebut atau apa yang diucapkan oleh orang tersebut mukhalafatun li a'immatin nahwi. Ya, walaupun as-sama' tadi yang diucapkan oleh orang Arab tersebut itu berselisihan dengan para imam atau para ulama dari ilmu nahwu. Tapi beliau menguatkan pendapat selama itu didukung oleh as-sama', yaitu apa yang diucapkan oleh orang Arab. Kemudian wa fi nihayatil matafi, ya, dan di akhir pembahasan asyrahul abyata bi uslubin mujazin. Ya, saya menjelaskan bait-bait dari Alfiyah dengan gaya bahasa yang ringkas. Ya, al-abyata itu karena taknya itu huruf asli, maka mansubnya dengan fathah. Ya, asyrahul abyata bi uslubin mujazin. Ya, saya mensyarah atau menjelaskan bait-bait tersebut dengan gaya bahasa yang ringkas. Wa ubayyinu ma'aniya alfadhiha. Ya, dan saya menjelaskan makna-makna yang ada pada lafaz-lafaz di Alfiyah tersebut. Karena terkadang lafadznya itu kita tidak mengenalinya. Karena itu cara beliau nanti di setiap pembahasan suatu topik atau bait, di akhirnya beliau menjelaskan kembali ya bait-bait tersebut dengan gaya bahasa yang mudah. Kemudian menjelaskan makna yang ada pada lafadz-lafadznya. Ya. Jadi secara umum ini adalah terjemahan terbaik dari bait-bait Alfiyah. Ya, karena kalau langsung kita membaca terjemahan Alfiyah langsung dalam bahasa Indonesia, kita tetap belum paham apa yang dimaksud dengan bait-bait tersebut, ya kandungannya apa. Tapi nanti Asy-Syaikh itu di akhir pembahasan itu menjelaskan tiap-tiap bait tersebut dengan gaya bahasa yang mudah. Kemudian juga menambahkan wa ma yahtaju atau wa ma yuhtaju ila i'rabin au idahi aslin. Ya, atau dan juga beliau menambahkan apa-apa yang diperlukan menuju atau yahtaju ya wa ma yahtaju ila i'rabin au idahi aslin. Ya, apa yang diperlukan ya, atau apa yang memerlukan penjelasan i'rab atau juga penjelasan dari hukum asalnya. Ya, ini adalah manhaj atau metode beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsani wada'tu nusba'aini, ya, saya meletakkan di hadapanku athna asyarhi, ya, ketika saya mensyarah atau menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik ini, thalathata umurin, ya, 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama, adamul luju'i ila takallufi wat ta'wili fima kharaja 'anil qa'idati. Ya. Ya, saya tidak atau saya berusaha untuk tidak sampai melakukan takalluf. Ya,
yaitu sesuatu yang memberatkan. Dan juga takwil, ya, interpretasi pada hal-hal yang keluar dari kaidah utamanya. Ya, jadi ini adalah cara beliau. Beliau biasanya memilih cara untuk menghindari takalluf dan takwil. Dan juga ya, khalafan nasaqas sahihal warida fi tarkibil jumlati. Ya, dan juga beliau menghindari untuk ya menyelisihi atau ya berusaha untuk menghindari takalluf dan takwil kepada hal-hal yang menyelisihi lisan bahasa yang sahih, yang warid, yang digunakan oleh orang Arab fi tarkibil jumlati, ya, dalam susunan suatu jumlah. Bal yabqa ala ma sami'a alaihi minal arabi. Ya, bahkan beliau berusaha untuk mempertahankan apa-apa yang diucapkan oleh orang Arab. Kemudian perkara yang kedua, atsani, yang kedua, at-tashilu fil lughati. Ya, berusaha untuk ya mempermudah dalam penggunaan bahasa. Ya, beliau berusaha untuk menggunakan bahasa yang mudah. Wattasamuhu fi qabuli ma takallama bihil arabu. Dan berusaha untuk toleran dalam menerima apa-apa yang diucapkan oleh orang Arab. Wa adamut tasyaddudi. Ya, dan berusaha untuk tidak kaku dalam menerima pendapat. Ya, atau kaku dalam mempertahankan suatu pendapat dalam ilmu ini. Wa hadza amrun matlubun, dan ini adalah suatu perkara yang dituntut. Ya, yaitu at-tashil, ya berusaha untuk mudah, kemudian tasamuh, berusaha untuk toleransi dalam menerima suatu pendapat dalam ilmu nahwu, dan juga berusaha untuk tidak kaku. Ya. Kemudian fama warada 'anil arabi wa in qalla, maka apa saja yang diucapkan oleh orang Arab walaupun itu hanya sedikit saja, kafin fil qiyasi 'alaihi. Ya, itu sudah cukup untuk menjadi qiyas ya dalam hal ini. Ya, untuk menjadi acuan dalam qiyas dalam hal ini, menurut beliau sudah cukup apa-apa yang diucapkan oleh orang Arab. Wa mura'atul aktsari afdalu. Ya, wa mura'atul aktsari afdalu. Dan juga ya menggunakan atau mempertimbangkan apa yang lebih banyak digunakan itu lebih utama. Kemudian perkara yang ketiga, ats-tsalitsu adamul iktsari minal hadzfi wat taqdiri fi ayatil Qur'ani. Ya, ini perkara yang penting. Adamul iktsari minal hadzfi wat taqdiri fi ayatil Qur'ani. Perkara yang ketiga, beliau ya berusaha untuk tidak memperbanyak al-hadzf. Ya, karena terkadang ya dalam bahasa itu ada hadzf, ada sesuatu yang dihapus. Ya, dalam suatu kalimat atau takdir. Ya, i'rabnya itu sesuatu yang ditakdirkan. Ya, sesuatu yang diperkirakan. Terutama dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, beliau berusaha menghindari hal tersebut. Wa hadhihi qa'idatun yanbaghi an yastafidaha ad-darisu li'i'rabil ayati. Dan ini adalah kaidah yang selayaknya seorang penuntut ilmu itu ya berpegang atau mengambil faidah darinya ketika mengi'rab Quran. Ya, berusaha untuk menghindari hadzf, berusaha untuk menghindari ada sesuatu yang dihapus, dan juga berusaha menghindari adanya takdir atau perkiraan. Kemudian faqad tata'addadul ara'u. Ya, maka terkadang itu dalam i'rab ayat Al-Qur'an
itu ada perbedaan pendapat yang sangat banyak. Wa khairuha ma kana ba'idan minat taqdiri. Dan yang paling baik dari pendapat-pendapat yang banyak tersebut dalam i'rab Quran, itu adalah yang paling jauh dari takdir. Ya, yang berusaha menghindari adanya takdir, perkiraan. Madama annal ma'na yashhadu lahu. Ya, selama maknanya itu masih mendukung hal tersebut. Ini adalah 3 perkara yang beliau letakkan. Kemudian manhaj atau metode beliau yang ketiga dalam melakukan syarah terhadap alfiyah, i'tamadtu tamtsila bil ayatil qur'aniyyati. Ya, i'tamadtu tamtsila bil ayatil qur'aniyyati. Ya. Saya menggunakan contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam menjelaskan kaidah-kaidah nahwu tersebut. Wa usyiru fil ghalibi ilal qiraati in kanat sab'iyatan. Dan saya secara umum itu memberikan isyarat terhadap qiraah-qiraah. Ya. Karena kita mengetahui qiraah itu mempengaruhi cara membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang terkadang nanti i'rabnya juga berbeda. Tapi in kanat sab'iyatan, ya, selama itu masih dalam qiraah yang 7. Ya, ini bagian dari pembahasan ilmu qiraah. Wa adhkuru qabla al-ayati mithalan yuwaddihul qa'idata. Dan saya menyebutkan sebelum penyebutan ayat tersebut contoh yang dapat memperjelas kaidah. Ya, jadi beliau biasanya sebelum mendatangkan contoh bagi suatu kaidah, ya, kalau contohnya berupa ayat Al-Qur'an, sebelumnya beliau mendatangkan contoh berupa kalimat yang sederhana. Ya. Kemudian wa yakshifu ghamidhaha, ya, dan berusaha untuk menyingkap kesamaran yang terkandung. Kemudian wa qad harastu ala an yakuna mithalan mufidan. Ya, dan sungguh saya berkeinginan dan berusaha supaya contoh yang saya berikan tadi itu menjadi contoh yang memberikan manfaat. Ya. Kemudian wa qad la umathilu bidzalika idza kana al-maqamu la yastad'il mithala. Ya. Dan saya tidak memberikan contoh, ya, misalnya contoh dengan kalimat tadi, jika konteksnya atau keadaannya tidak menuntut adanya contoh yang lain. Ya, terkadang contoh dari ayat Al-Qur'an itu sudah cukup jelas misalnya. Maka beliau tidak menambahkan contoh yang lain. Kemudian wa qad mathaltu bi ba'dil ahadithi fi mawadhi'a minasyarhi. Ya, dan sungguh saya juga telah memberikan contoh-contoh menggunakan sebagian hadis, ya, dalam beberapa tempat dalam syarah ini. La siyama, ya, terutama mimma qad yushkalu i'rabuhu ala ba'did darisina. Ya, terutama pada hal atau hadis yang i'rabnya itu samar bagi sebagian penuntut ilmu. Kemudian ar-rabi'u, manhaj yang keempat, a'radtu an dzikril masailil khilafiyyati. Ya, saya berusaha untuk berpaling atau menghindari penyebutan permasalahan khilafiyah, ya, atau perbedaan pendapat yang ada pada ilmu nahwu, beliau berusaha menghindari penyebutannya. Wal ara'il mansubati li ba'di ulama'in nahwi, ya, atau ini kalimat baru berarti wal ara'ul mansubatu li ba'di ulama'in nahwi
muktafiyan birra'yil aqwa. Dan pendapat-pendapat yang disandarkan kepada sebagian ulama nahwu itu sebetulnya sudah cukup diwakili oleh pendapat yang paling kuat. Ya, jadi ada banyak pendapat, ulama nahwu memiliki perbedaan pendapat, sebetulnya itu semua sudah terwakili dengan ar-ra'yul aqwa, ya, pendapat yang paling kuat. Ya. Alladhi ya'duduhus sama'u bikathratin. Ya, alladhi ya'duduhus sama'u bikathratin. Yang pendapat yang paling kuat tersebut didukung oleh as-sama' atau didukung oleh apa yang diucapkan oleh orang Arab pada banyak ya, tempat. Illa idza kana al-khilafu asyara ilaihi Ibnu Malikin. Ya, melainkan jika perbedaan pendapat tersebut itu diisyaratkan sendiri oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Karena terkadang Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu dalam baitnya itu sudah menyebutkan perbedaan pendapat. Fa'adhkuruhu min babi tawdihil alfiyati. Ya, maka saya menyebutkannya atau menjelaskannya ya, min babi tawdihil alfiyati, ya, karena ini termasuk dalam ya, menjelaskan apa-apa yang terkandung dalam alfiyah. Kita lihat catatan kaki. Ya, mithlul khilafi fi harfit ta'rifi al. Ya, misalnya nanti akan ada penjelasan mengenai huruf ta'rif, ya, huruf yang mema'rifatkan yaitu al. Ma'a annani muqtani'un anna hadzal khilafa la ta'ila tahtahu. Ya, meskipun saya meyakini bahwa perbedaan pendapat tentang al tersebut itu ya tidak ada gunanya. Ya, ini adalah keyakinan beliau. Ya, dan juga kita sebagai penuntut ilmu pemula sebaiknya memang tidak terlalu banyak terjun ke perbedaan pendapat. Nantinya malah ilmu kita tidak kokoh, karena kita berusaha untuk menguasai seluruh perbedaan pendapat tersebut, padahal ilmu kita masih belum sampai di situ. Kita kembali ke atas, al-khamisu, yang kelima, yang metode beliau yang kelima, lam ukthir min ardi syawahidi min kalamil arabi. Ya, saya tidak memperbanyak untuk menyebutkan syawahid. Ya, syawahid itu biasanya hal-hal yang mendukung suatu kaidah. Ya. Syawahidnya dari apa? Min kalamil arabi, dari ucapan orang Arab. Nah, ucapan orang Arab yang dimaksud di sini itu biasanya adalah syair-syair orang Arab terdahulu. Yang tentu itu memiliki tingkat kesusastraan yang sangat tinggi. Ya, tapi di sini beliau berusaha untuk menghindari penyebutan syawahid tersebut. Ma'aqtina'i biqimatihal adabiyyati wa manzilatiha fil lughati. Meskipun ya saya yakin atau saya percaya mengenai betapa berharganya ya ucapan orang Arab tersebut. Ya, betapa berharganya syair-syair yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Dari sisi adabiyah, ya, dari sisi adab, dari sisi ilmu, bahasa itu sangat berharga. Wa manzilatiha fil lughati, dan saya juga meyakini bahwa syair-syair terdahulu tersebut, ya, itu kedudukannya tinggi dalam ilmu bahasa. Ya, namun beliau berusaha untuk menghindari penyebutan syawahid dari kalam atau perkataan orang Arab. Illa ma da'at ilaihil hajatu. Ya, melainkan jika memang ada keperluan untuk menyebutkannya. Ya, ada tuntutan, ya, keperluan untuk menyebutkan syawahid dari syair orang terdahulu. Atau au kana Ibnu Malikin qad asyara ilaihi fil alfiyati. Ya, atau jika memang Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan hal tersebut dalam
alfiyah beliau. Nah, mengapa beliau kok menghindari penyebutan syair orang Arab terdahulu tersebut? Wa innama a'radtu an aktsariha li'annaha tahtaju minal muta'allimi ila juhdin wa waqtin fi tafsiri alfadhiha. Saya melakukan hal tersebut, yaitu berusaha menghindari banyak penyebutan syawahid dari ucapan orang Arab terdahulu melalui syair-syairnya, karena syair-syair tersebut atau ucapan orang Arab tersebut itu menuntut penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh. Dan juga mungkin akan memakan banyak waktu untuk menafsirkan lafaz-lafaznya. Wa bayani ma'aniha, dan juga menjelaskan makna-maknanya. Karena kita mengetahui, ucapan orang Arab terdahulu itu tingkat kesusastraannya sangat tinggi, itu kita terkadang kesulitan memahami lafaz-lafaznya dan juga maknanya. Tidak perlu bahasa Arab, kita kalau misalnya membaca puisi-puisi yang dituliskan oleh pujangga mungkin pada tahun 50-an atau 60-an, itu kita sudah kesulitan untuk memahami maksudnya. Apalagi dalam bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab itu memiliki tingkat kesusastraan yang lebih tinggi. Maka nanti, kalau padahal yang dipelajari itu mungkin suatu kaidah yang sederhana, itu nanti kesungguhan dan waktunya akan habis untuk menafsirkan lafadznya dan juga menjelaskan maknanya. Nah, beliau berusaha menghindari hal tersebut untuk membantu kita sebagai pemula dalam bahasa Arab. Mengapa? Idhafatan ilal ma'lumatil asasiyatil maqsudati fi hadzal ilmi. Ini adalah tujuan beliau, supaya dengan tujuan para penuntut ilmu itu cukup bersandar dengan pengetahuan dasar yang dimaksudkan di ilmu ini. Tidak kemudian justru melebar membahas mengenai syair-syair orang Arab tadi. Kemudian manhaj yang keenam, metode yang keenam, adzkuru ahyanan ba'dal ilali wal asbabil lati yadhkuruhan nuhatu. Nah, tadi beliau mengatakan beliau sebetulnya berusaha menghindari penyebutan ilal. Ilal atau sebab-sebab yang menjadi sebab dari suatu hukum nahwu. Namun di sini beliau menyebutkan, saya terkadang menyebutkan sebagian dari ilal dan juga sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama nahwu. Mengapa? Min babi taudhihil alfiyati. Namun di sini juga min bab, di sini juga tujuannya adalah untuk memperjelas alfiyah. Memperjelas pembahasan alfiyah. Kita lihat catatan kaki. Unzur syarhal baitil awwali fi babil mu'rabi wal mabni. Nanti kita bisa melihat apa yang dimaksud di sini pada bait pertama, bait yang awal dari bab mu'rab dan mabni. Wal baitis tsalithi fi babil mausuli. Dan bait yang ketiga dari bab al-mausul. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud dalam penjelasan tadi. Mengenai ilal dan sebab. Kita kembali ke atas. Wa illam aqtani' biha. Walaupun saya sebetulnya tidak condong, tidak berkeyakinan untuk menyebutkan ilal-ilal tersebut, atau saya tidak yakin akan ilal tersebut atau sebab-sebab tersebut, tapi beliau tetap terkadang menyebutkannya. Idzil katsiru minha ta'lilun, idzil katsiru minha ta'lilun li amrin waqi'in la sababalahu illa sama'u. Mengapa beliau
yang merasa tidak yakin dengan ilal-ilal dan sebab tersebut, ya sebab kebanyakan dari ilal dan sebab tersebut itu adalah ta'lil. Ya, ta'lil yaitu penjelasan sebab li amrin waqi'in untuk suatu perkara yang terjadi dalam ilmu nahwu, la sababa lahu illa sama'u. Ya, sebetulnya tidak ada sebab bagi kaidah nahwu tersebut melainkan as-sama' saja. Ya, itu apa yang diucapkan oleh orang Arab. Ya, karena terkadang ilmu ilal itu berusaha menjelaskan ya mengapa misalnya ya jamak muannas salim yaitu mansubnya itu dengan kasroh, bukan fathah. Nah, biasanya ulama ilal itu mendatangkan sebabnya. Ya, mengapa mansubnya kok dengan fathah, bukan dengan kasroh. Ya. Namun kebanyakan dari ilal tersebut itu hanyalah as-sama' sebabnya. Ya, apa yang diucapkan oleh orang Arab seperti itu, kita pun mengucapkannya demikian. Wa hadhihi hiyal qa'idatus salimatu. Ya, dan menurut beliau sebetulnya kalau kita menyandarkan semuanya kepada as-sama', ya bahwa sebabnya mengapa seperti itu, ya karena orang Arab mengucapkan demikian. Nah, itu adalah kaidah yang selamat. Allati la'tirada 'alaiha. Ya. Yang hal tersebut itu sebetulnya tidak memberatkan. Ya, karena kalau kita tinggal ikut orang Arab, maka kita tidak terbebani untuk menjelaskan sebabnya. Dunal istighali bi'ilalin wa asbabin la tufidu syai'an fi majalit tatbiqi. Ya. Dan juga kalau kita mengembalikan semua itu ke as-sama', maka tidak ada bagi kita untuk menyibukkan diri ya, dengan mempelajari ilal ya, atau menyebutkan ilal dan sebab yang tidak memberikan manfaat apapun ya, dalam konteks atau lingkup penerapan. Ya. Namun semua yang beliau sampaikan di sini untuk memudahkan kita saja. Ya, kita tidak perlu terlalu sibuk dengan ilal dan sebab-sebab karena kita itu masih pemula. Ya, takutnya kita malah terlalu menyelam ke situ, malah lupa dengan kaidah yang sedang kita pelajari. Ya, apalagi kita konteksnya masih dalam menerapkan kaidah tersebut. Lain kalau misalnya kita ingin menjadi ya mutakhassis, orang yang spesialis di bidang ilal nahwu, maka silakan. Namun kalau kita masih dalam tahap pemula seperti sekarang, sebaiknya kita menghindari pembahasan tersebut. Itu adalah nasihat beliau. Yaqulul Khudariyu, ya Al-Khudari ya rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fi hasyiyatihi ala syarh Ibnu Aqilin. Ya, pada hasyiyah beliau, pada catatan beliau terhadap syarah Ibnu Aqil rahimahullahu. Kita mengetahui syarah Ibnu Aqil merupakan salah satu syarah yang paling terkenal ya, dalam menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik. Dan ulama itu banyak yang memberikan hasyiyah, ya, catatan untuk menambah penjelasan dari syarah Ibnu Aqil. Salah satu yang memberikan hasyiyah adalah Al-Khudari rahimahullahu. Ya, fil mujalladil awwali as-safhatas thalathina. Ya, kita dapat melihatnya dalam hasyiyah Khudari pada jilid pertama pada halaman 30. Indal kalami ala bina'il af'ali wa sababihi. Ya, dalam penjelasan mengenai mabninya suatu fi'il dan juga sebabnya. Itu dibahas di ilal. Ya, mengapa suatu fi'il itu mabni? Nah, itu dijelaskan. Yaqulu ya Al-Khudari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ya al-umdatu fi hadhil ahkami as-sama'u. Ya. Yang menjadi sandaran dalam hukum-hukum ini, yaitu hukum mengapa fi'il itu mabni, yang menjadi sandaran adalah as-sama'. Ya, yaitu apa yang diucapkan oleh orang Arab.
Wa hadhihi hikamun tultamasu ba'dal wuqu'i. Ya, adapun ilal ya atau sebab-sebab yang disebutkan ya, dalam ilmu ilal itu adalah hikmah-hikmah yang dicari-cari setelah itu semua terjadi. Ya, artinya dulu orang Arab menyebutkan seperti itu tanpa mengetahui hikmah mengapa fi'il itu mabni. Namun setelah itu barulah hikmah-hikmah itu dicari. La tahtamilu hadzal bahtha wat tadqiq. Ya, yang sebetulnya hikmah-hikmah tersebut tidak membawa pembahasan ini dan juga penelitian ini. Ya, bahkan Al-Khudari rahimahullahu taala menyerahkan ya sebab dari mabninya fi'il itu kepada as-sama', kepada apa yang diucapkan oleh orang Arab. Wa yaqulu Abu Hayyan rahimahullahu, dan berkata Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala, fima naqalahu 'inda Suyuti, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi Ham'il Hawami'i. Ya, As-Suyuti dalam kitab beliau Ham'ul Hawami', ya, ketika menjelaskan Jam'ul Jawami', ini adalah kitab nahwu, fil mujalladil awwali ya safhata sittin wa khamsina. Ya, pada jilid pertama halaman 56, an ta'lilatin nuhati di harakatid dhamiri. Ya. Ketika beliau menjelaskan mengenai ya sebab-sebab. Ya. Beliau menjelaskan sebab mengenai harokat dhamir. Ya, kita mengetahui dhamir itu harokatnya berbeda. Contohnya apa? Min dhammatin lil mutakallimi. Ya, mengapa harokatnya dhammah ketika untuk kata orang pertama, ya, mutakallim. Contohnya fa'altu. Mengapa tu itu dhammah? Au fathatin lil mukhatabi. Ya, atau mengapa harokatnya itu fathah ketika itu digunakan untuk kata ganti orang kedua laki-laki, mukhatab. Misalnya fa'alta. Mengapa fa'alta itu fathah? Ya, ilmu ilal itu menjelaskan hal tersebut. Au kasrotin lil mukhatabati. Atau mengapa harokatnya kasroh ketika digunakan untuk kata ganti orang kedua perempuan. Misalnya fa'alti. Mengapa fa'alti itu kasroh? Ya. Ada penjelasannya dalam ilmu ilal nahwu. Kemudian ya di sini Abu Hayyan sebagaimana beliau atau sebagaimana ucapan beliau dinukilkan oleh As-Suyuti, ya yaqulu, beliau berkata, wa hadhihi ta'alilu la yuhtaju ilaiha li'annaha ta'lilu wad'iyyatin. Sebetulnya ilal-ilal ini, ya sebab-sebab ini, ta'lil-ta'lil ini, ya mengapa mutakallim itu dhammah, mengapa mukhatab itu fathah, ya mengapa mukhatabah itu kasroh, itu sebetulnya tidak diperlukan. Ya, tidak perlu untuk sampai disebutkan ilalnya. Mengapa? Li'annaha ta'lilu wad'iyyat. Karena ini sebetulnya ta'lil yang wad'iyyat. Ya, mengapa fa'altu dhammah, mengapa fa'alta fathah, mengapa fa'alti kasroh, itu ta'lil yang wad'iyyat. Nanti akan dijelaskan apa itu wad'iyyat. Wal wad'iyyatu la tu'allala. Dan yang namanya sesuatu yang wad'iyyat, itu sebetulnya tidak perlu dicari ilalnya. Tidak perlu dicari sebabnya. Karena nanti malah hanya mencari-cari. Ya. Nah, di sini wa muraduhu bil wad'iyyati, yang dimaksud oleh Abu Hayyan rahimahullah dengan wad'iyyat adalah ma nataqat bihil arabu ala wad'in khassin. Ya. Apa yang diucapkan oleh orang Arab pada kondisi yang khusus. Ya, atau pada konteks yang khusus. Mithlu, contohnya anta.
Ya, mengapa anta di situ taknya fathah? Ya memang orang Arab seperti itu, karena yang diajak bicara seorang laki-laki. Kemudian anti. Ya, mengapa di situ taknya kasroh? Ya karena orang Arab pada saat berbicara dengan seorang perempuan menggunakan anti. Sudah cukup. Yaitu kaidah yang lebih selamat. Ila akhirih. Ya. Kemudian manhaj yang ketujuh, cara beliau yang ketujuh, dhayyaltul kitaba bihawamisha auda'tuha i'raba ma qad yushkalu atau yashkulu saja, ya. Dhayyaltul kitaba ya bihawamisha auda'tuha i'raba ma qad yashkulu 'alal qari'i minal ayatil qur'aniyyati. Ya, saya memberikan, atau pada bagian bawah dari kitab ini, saya memberikan hawamish, memberikan catatan kaki. Ya. Yang saya letakkan di situ, di catatan kaki itu, saya letakkan i'rab terhadap apa yang samar bagi pembaca. Ya, apa yang samar bagi pembaca kitab ini berupa misalnya ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau i'rabnya kira-kira samar, nah beliau akan memberikan catatan kaki mengenai i'rabnya. Awil ahadithi awil abiyati. Ya, atau juga pada hadis-hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bait-bait. Ya, kalau i'rabnya itu kira-kira samar, beliau akan menuliskannya di catatan kaki. Wa huwa i'rabun mujazun fil ghalibi. Dan i'rab yang beliau sampaikan ya di catatan kaki itu adalah secara umum i'rab yang ringkas. Ya, ini juga salah satu ciri khas beliau. Beliau biasanya memberikan i'rab itu ringkas. Ya, karena kita mengetahui ada model i'rab yang panjang, yang sangat lengkap. Ya, bagi orang yang mendalami i'rab tidak masalah. Namun di sini tujuan beliau supaya kita paham apa yang disampaikan dengan ringkas. Karena itu i'rab yang beliau berikan juga mujaz, ringkas. Mengapa ya beliau memilih menggunakan i'rab yang ringkas? Li'alla yazdada hajmal kitabi. Atau li'alla yazdada hajmul kitabi. Ya, li'alla yazdada hajmul kitabi. Ya, supaya tidak bertambah ukuran atau ketebalan kitab. Ya, karena kita mengetahui kalau i'rabnya panjang, ya pasti ukuran kitabnya tambah tebal. Kemudian wa fihi ma yasluhu an yakuna qawaida ammatan. Ya, dan juga di dalamnya ya, ada apa-apa yang cocok ya, jika itu dijadikan sebagai kaidah yang umum. Kama dzakartu fi ba'dil hawamishi syarha ba'dil mustalahatin nahwiyyati. Ya, sebagaimana ya terkadang dalam sebagian catatan kaki itu saya menyebutkan penjelasan dari sebagian istilah-istilah nahwu. Ya, karena beliau masih menggunakan istilahnya mutaqaddimin, mungkin terkadang perlu ada penjelasan dari istilah tersebut. Awis sarfiyyati atau istilah sarfiyah. Allati yahtaju ilaihal qari'u. Di mana penjelasan tersebut itu diperlukan oleh pembaca dari kitab ini. Kemudian yang berikutnya, manhaj yang ke-8, ats-tsaminu lamma kana dhabtu abyatil alfiyati bisyakli minal ahammiyati bimakanin. Ya, karena pemberian syakl, ya pemberian syakal atau harokat pada bait-bait alfiyah itu termasuk sesuatu yang penting untuk diletakkan. Ya, karena hal tersebut qumna bikitabatiha mashkulatan. Ya, maka kami datangkan penulisan
seluruh bait yang ada di Alfiyah ini kami datangkan dengan bersyakal, ya, berharokat. Ya, kalau matan Alfiyah yang ada belakangan itu sebetulnya biasanya sudah lengkap harokatnya. Namun pada masa dahulu, ya masih gundul juga, ya tanpa adanya harokat. Ya. Mengapa beliau kemudian berkomitmen untuk mendatangkan matannya atau nazamnya dengan syakal atau harokat? Litakuna aunan lit-talibi ala hifdhin salimin minal akhta'i. Supaya harokat tersebut atau syakal tersebut itu membantu pelajar atau penuntut ilmu supaya hafalannya itu selamat dari kekeliruan. Ya, karena kalau sudah ada harokat ya hampir pasti itu yang kita hafal. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, semua ada harokatnya, maka kemungkinan kita untuk keliru dalam hafalan itu lebih kecil. Ya. Maka beliau berusaha berkomitmen untuk mendatangkan syakal atau harokat di Alfiyah. Kemudian yang manhaj yang ke-9, metode yang ke-9, at-tasi'u, yang ke-9, lam aktafi bil abwabil 'ammati lil alfiyati. Saya tidak mencukupkan dengan bab-bab yang disebutkan ya secara umum dalam Alfiyah. Ya, karena di dalam Alfiyah itu disebutkan bab-bab secara umum. Ya, bab-bab secara umum. Namun beliau tidak mencukupkan diri dengan hal tersebut. Ya. Bal wada'tu anawina saghiratan amamal abyati. Ya. Bahkan saya meletakkan judul-judul kecil di depan bait-bait tersebut. Ya, tujuannya apa? Idahan laha. Ya, supaya dapat memperjelas bait-bait yang ada. Ya, misalnya kalau hanya bab yang besar, ya, padahal dalam suatu bab itu mungkin nanti akan misalnya bab mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni tentu di dalamnya itu masih ada subbab yang banyak. Nah, beliau kemudian mendatangkan judul-judul yang kecil supaya lebih memperjelas masing-masing bait atau bagian. Wa taqriban limadmuniha. Ya, dan juga lebih mendekatkan dengan apa yang dikandung oleh bait-bait tersebut. Ma'a hirsi 'alal wahdatil mawdu'iyyati lil abyati. Ya. Meskipun ya saya berusaha supaya itu tetap menjadi satu kesatuan yang substantif, ya objektif. Walaupun tadi saya letakkan judul-judul kecil, tapi saya tetap berusaha untuk ya supaya semua yang dalam bab besar tersebut masih berupa satu kesatuan yang substantif. Ya, untuk bait-bait tersebut. Allati ajma'uha fi makanin wahidin wa asyrahuha. Ya, bait-bait yang saya mengumpulkannya dalam satu tempat dan juga menjelaskannya. Wal ghalibu, ya, dan secara umum, annani abda'u syarha bi dzikri mawdu'in nazami alladhi asyrahuhu. Ya, atau annani abda'u syarha bi dzikri mawdu'in nazmi alladhi asyrahuhu. Ya, dan secara umum saya itu memulai penjelasan dari bait Alfiyah itu dengan menunjuk atau dengan menyebutkan ya, menyebutkan substansi atau pokok dari nazam bait yang saya akan mencarahnya. Ya, secara umum cara beliau seperti itu. Kemudian metode beliau yang ke-10, al-ashiru, qaddamtu lisyarhi bi muqaddimatin tahaddathtu fiha an Alfiyati bin Malikin. Saya memulai kitab ini, ya syarah ini dengan muqaddimah yang di dalamnya saya menyebutkan mengenai Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Nanti setelah kita membaca muqaddimah ini akan ada muqaddimah lagi. Ya. Persis setelah muqaddimah ini di mana di situ beliau menyebutkan atau menjelaskan secara ringkas
apa itu Alfiyah Ibnu Malik. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa jumlatin min syuruhiha. Ya, dan juga di situ saya menyebutkan sejumlah syarah-syarah yang menjelaskan mengenai Alfiyah Ibnu Malik ini. Ya. Wa khidmatil ulama'i laha. Dan juga saya menyebutkan ya sumbangan para ulama terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Kama bayyantu syai'an min khasa'isiha wa mazayaha. Ya, sebagaimana ya nanti di muqaddimah tersebut saya akan menjelaskan ya apa saja kekhususan dari Alfiyah Ibnu Malik dan keutamaannya. Ya, pada penjelasan setelah ini. Kemudian manhaj yang ke-11, ya metode yang ke-11, al-hadiyah asyara. Lam adha' fil hasyiyati ihalatin likutubin nahwi. Ya. Di catatan kaki itu saya tidak menyebutkan ya acuan kepada kitab-kitab nahwu. Ya, itu hukum asalnya. Li adamil hajati ilaiha. Ya. Tanpa adanya keperluan terhadapnya. Artinya kalau ada keperluan ya terkadang beliau menyebutkan referensi atau acuan kepada kitab-kitab nahwu. Illa fi ba'dil masailil lati tahummul qari'a. Ya. Kecuali pada sebagian permasalahan yang memang penting untuk pembaca. Ya. Kemudian manhaj yang terakhir, metode yang terakhir, ats-tsaniyah asyara, yang ke-12, harastu ala rabtil masaili bi ba'diha. Saya berusaha dan bersemangat untuk menghubungkan satu permasalahan dengan atau menghubungkan permasalahan-permasalahan dengan ya sebagian permasalahan yang lain. Caranya bagaimana? Biqauli, dengan ucapan saya, kama taqaddama. Ya, beliau sangat sering menggunakan istilah kama taqaddama. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Itu sebetulnya ada robot. Ya, ada berusaha menghubungkan dengan pembahasan sebelumnya misalnya, kama taqaddama fi babi apa misalnya. Ya, atau sekedar kama taqaddama saja. Au sayati, ya atau beliau misalnya ada pembahasan yang terkait dengan pembahasan nanti. Ya, di bab yang setelahnya. Beliau akan mendatangkan sayati. Akan datang penjelasannya nanti. Wa nahwi dzalika mimma yufidul qari'a fi rabtil ma'lumati. Ya, dan juga diksi yang sejenis dengan kama taqaddama dan sayati. Ya. Asalkan itu membawa manfaat kepada pembaca untuk dapat menghubungkan pengetahuan-pengetahuan. Wa raddi ba'diha ila ba'din. Ya, dan juga mengembalikan atau juga menghubungkan sebagian dari ilmu ya dengan pengetahuan yang lain. Ya. Maka ini adalah manhaj yang beliau sebutkan semuanya. Jadi secara umum seperti itu. Dan kemudian wafil khitami, ya, dan pada penutup, ya penutup dari muqaddimah ini, arju minal qari'il karimi. Ya, saya memohon atau meminta bantuan kepada pembaca yang mulia, idza ra'a fi ma katabtuhu. Ya, jika para pembaca itu menemukan pada apa yang saya tulis ini, ya, zallata qalamin. Ya, misalnya para pembaca itu ada yang menemukan ketergelinciran pena. Au nabawata fahmin. Ya, atau penyimpangan pada pemahaman. An yaktuba ilayya. Ya, mohon pembaca yang mulia, jika menemukan ketergelinciran pena atau kekeliruan pemahaman, maka tolong menulis kepada saya. Ya, sampaikan kepada saya. Ini menunjukkan betapa ya tawadhu'nya beliau, hafizahullah, ya terhadap apa yang beliau tulis. Beliau terbuka untuk menerima masukan. Mashkuran ma'juran. Ya, saya berterima kasih akan hal tersebut dan semoga itu menjadi
atau mendapatkan balasan yang baik. Mengapa? Litalafi dzalika mustaqbalan. Ya, untuk menghindari hal serupa tertulis kembali di masa yang akan datang. Ya. Jadi beliau menerima masukan jika ada kekeliruan dalam penulisan ini. Fal udhunu saghiyatun. Ya, maka ya telinga itu ya saghiyatun artinya ma'ilatun, ya condong. Artinya telinga itu siap menerima masukan. Was-sadru munsyarihun, ya, dan hati ini senang dan lapang, siap menerima masukan. Kemudian beliau menjelaskan li'annama yaktubuhul insanu, ya karena apa saja yang ditulis oleh ya seorang manusia urdatan linnaqdi, yaitu terbuka untuk mendapatkan kritik, walintiqadi, dan juga masukan. Ya, karena apa-apa yang ditulis manusia itu terbuka untuk dikritik dan juga diberi masukan. Wat-takhti'ati wat-tashihi. Ya, dan apa saja yang ditulis oleh manusia itu terbuka untuk disalahkan atau juga dibenarkan. Wa as'alullahal aliyyal qadira. Ya, dan saya memohon kepada Allah yang maha tinggi lagi maha ya kuasa, an yarzuqana ilman nafi'an wa amalan salihan. Ya, memohon kepada Allah supaya memberikan rezeki kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang salih. Ya, ini merupakan tingginya adab beliau yang mendoakan kita semua. Ya, dengan membaca kitab ini, pertama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentu ilmu yang bermanfaat itu akan berbuah menjadi amal yang salih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Dan semoga ya selawat dari Allah senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga kepada sahabat beliau semuanya. Wa katabahu Abdullah bin Shalihin Al-Fauzan. Ya, dan ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, ya, dahwata yaumil ahadi, pada pagi hari di hari Ahad. Ya, pada al-khamisu ya wal ishruna min Safarin. Ya, pada tanggal 25 Safar, ya, pada ama sittatin wa atau ama sittata asyara wa arba'imiatin wa alfin lil hijrati. Ya, 25 Safar pada tahun 1416 Hijriyah. Ya, sudah lama sekali, ya, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Atau bahkan ya lebih dari 25 tahun yang lalu. Ya, bi Madinati Buraidata, di kota Buraidah. Demikian pembacaan dari pembukaan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya, semoga kita semua diberi keistiqomahan untuk dapat menyelesaikan pembacaan kitab ini. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.